kelapa sawit kita itu kan diperlakukan secara diskriminatif di Uni Eropa, ya kan? Saya memang pada saat saya pulang dari Amerika Serikat, saya sempat juga mengajar di beberapa kampus ya, membentuk ketertarikan saya terhadap politik. Ya, jadi ini yang ditunggu-tunggu biasanya ini soal seru politik. kalau politik Bang Jerry ini selain Wakil Menteri Perdagangan juga adalah Ketua Umum AMPI, ya, betul. Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Ini organisasi yang cukup senior di tubuh Partai Golkar. Betul sekali. Saya mau nanya dulu soal AMPI ini, Bang. Ya. AMPI ini bagaimana posisinya terhadap Partai Golkar? Dia sebagai sayap Partai Golkar, kepemudaan atau gimana? Jadi AMPI itu adalah ormas ya, ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Jadi AMPI itu bukan sayap sebetulnya. Kalau sayap itu kan otomatis yang menjadi anggota atau pengurus adalah harus orang Golkar. Kan? Kalau AMPI ini bukan sayap, jadi dia adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Bahwa nanti pengurus kadernya dan juga tentunya kadernya ada ini menjadi salah satu pengurus Golkar ke depan, ya itu wajar karena memang aspirasi politiknya sangat sangat memungkinkan untuk itu, dan bahkan memang hampir semua boleh dibilang kader AMPI adalah kader Partai Golkar pada akhirnya. Karena apa? Karena kita adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Itu kan konsekuensi logis ya. Jadi tapi bukan sayap, sekali lagi saya ingin tekankan. Nah, ini ormas ini sama seperti ya contoh misalnya saya sebut aja ormas-ormas kepemudaan ya seperti Pemuda Pancasila ya kan contohnya gitu kan. Itu kan dia kan bukan menjadi bagian dari salah satu partai politik, tapi dia mungkin aspirasi politiknya mungkin ke partai A, partai B, partai C. Lalu mungkin seperti organisasi ya banyaklah yang kepemudaan dan juga berkecimpung di dunia kemasyarakatan ya. Itu saya pikir salah satu yang menjadi sekali lagi bagian dari bagian dari bagaimana partai politik itu juga bisa menjaring ya, bisa meng-reach out kepada katakanlah generasi muda, karena AMPI ini kan fokusnya ke kepemudaan ya, namanya aja Angkatan Muda Pembaruan Indonesia ya, tidak hanya cuman bicara soal kemasyarakatan ya, kegiatan kemasyarakatan di publik, tetapi juga kepemudaan supaya kita juga ingin memastikan pemuda ini juga bisa mengekspresikan aspirasinya secara baik dan juga secara sistematis dalam tubuh ormas begitu. Sebagai Ketua Umum AMPI ini kan konstelasi politik sudah mulai panas nih. 2023 ya setahun lagi lah pemilu serentak. Bagaimana Abang melihat peta politik saat ini? Ya, kalau saya melihat ya, yang namanya politik kan selalu dinamis. Iya. Artinya kalau nggak dinamis bukan politik. Iya. Pasti dinamika itu wajar sekali terjadi. Dan kita menjelang pemilu 2024 ya kan. Lalu juga nanti kan kita ada pilpres, lalu juga ada pilkada, ya kan. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu kesempatan ya sebetulnya. Kenapa saya katakan kesempatan? Karena gini, yang namanya pemilihan itu kan sebenarnya kan pesta demokrasi, ya kan. Pemilihan umum itu kan pesta demokrasi kan, yang kita dihadapkan dalam situasi yang boleh saya katakan ya seluruh masyarakat itu antusias, gitu kan. Terlepas apapun lah aspirasi politiknya, tapi kan masyarakat antusias. Oh, kita mau milih calon pemimpin kita, milih calon wakil kita, siapapun ya di tingkat manapun, di level manapun, provinsi, kabupaten, kota maupun nasional. Nah, ini adalah salah satu tolak ukur sebetulnya. Kita bisa melihat, ya kan, seberapa aktifkah, ya kan, masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan. Dan 60% pemilihnya itu anak muda, ya kan. Nah, ini salah satu data yang memang tadi Mas sampaikan itu betul. Artinya, menurut saya ya, generasi muda ini suaranya itu menentukan. Ya kan? Kenapa? Karena angkanya saja 60%. 60% kalau dari 200 sekian juta ya pemilihnya ya, kalau menentukan mungkin 70 juta, 80 juta, tapi dari pemilihnya itu berapa? Itu memiliki banyak sekali potensi. Nah, lalu kedua, ini adalah kita harus melihat ini sebagai bagian dari sebuah satu kesatuan. Siapapun kita punya istilah, kita punya bagian atau ikut dalam mengambil bagian dalam republik ini. Kenapa? Karena kita adalah stakeholder. Ya kan? Orang selalu bilang kan, dalam pemilihan ya, itu kan satu suara sangat menentukan. Ya, betul itu. Kenapa? Ya karena memang satu suara itu adalah cerminan ekspresi dari pemilih untuk menentukan ya beberapa hal untuk bisa direalisasikan dalam politik. Ya oke, orang mungkin bisa bilang ya mungkin kita milih nggak milih sama aja. Iya, Banyak begitu kan?
saya tidak menyalahkan feeling atau mungkin pemikiran seperti itu sah-sah saja orang pikir seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, kita lihat secara lebih integratif, kita lihat secara lebih komprehensif, pemilihan atau aspek kita memilih itu ikut menentukan. Contoh konkret, ya kan? Kita ingin memilih wakil-wakil rakyat kita, DPR RI. Ya kan? Kita ingin memilih yang memang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan apa yang mereka harapkan, kan gitu. Ya. Tapi ini kan semua kolektif, nggak bisa kerja sendiri. Ya. Nah, tetapi kalau itu tidak dimulai dari satu individu untuk melakukan hak pilihnya dan menyalurkannya secara tepat, itu akan berdampak kepada pemilihan pada umumnya. Ya, contoh begini, ya. Saya selalu katakan, ya, di politik itu supaya menjadi baik harus diisi oleh orang baik. Ya. Nah, gimana caranya orang-orang baik ini masuk? Ya, kita sebagai pemilih, dia juga ikut berkontribusi. Itu paling sederhana ya. Paling sederhananya. Orang bisa pilih nggak milih sama aja. Kalau satu orang berpikir seperti itu, kalau ada 1 juta orang berpikir seperti itu, kalau ada 5 juta orang berpikir seperti itu, kalau ada 10 juta, 100 juta orang berpikir seperti itu, apatis ya terhadap itu. Kan kondisi itu menyebabkan, karena apatis tadi menyebabkan akan diambil alih oleh mereka yang aktif. Di mana yang mereka yang aktif itu belum tentu juga bagus atau belum tentu juga memiliki pemahaman atau saluran politik yang baik. Pendekar-pendekar bermata jahat itu. Nah, itu bisa diambil. Nah, tetapi kalau kita yang memang ingin ini optimis ke depan, melihat politik yang baik, ya kita harus dorong yang baik itu masuk. Dengan cara kita juga aktif. Saya tidak katakan harus menjadi caleg atau calon bupati, wali kota atau gubernur. Dari yang paling sederhana tadi ya, ikut memilih. Ikut memilih. Ya memang mungkin tidak bisa instan. Oke, katakanlah kita pilih besok, ya kan. Lalu lusa harga sembako langsung turun, ya kan. Juga kayak gitu. Ya kan proses kan. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan hak kita sebagai pemilih untuk bisa direalisasikan dalam sebuah sistem mekanisme pemilihan itu, ya akan sayang gitu kan. Kita punya haknya kok, kenapa kita nggak gunakan? Iya. Kan begitu. Kira-kira begitu, itu konsep sederhana. Abang sendiri yakin nggak 60% atau nggak, ya nggak usah 60%-nya, 40%-nya mungkin dari pemilih muda itu akan menggunakan hak pilihnya, dan apa yang menjadi keyakinan? Ya, saya sih tidak bisa. Ini melihat situasi kondisi seperti ini ya. Kalau sekarang dengan perkembangan media sosial, perkembangan teknologi, lalu dengan segala macam perkembangan yang kita alami dalam demokrasi semenjak reformasi lah, katakanlah begitu. Saya melihat fenomena anak-anak muda itu sekarang menjadi lebih memahami, lebih ingin memahami, dan juga lebih ingin aktif. Nah, itu saya rasakan itu ya. Karena saya juga ikut berproses dalamnya dan sekaligus berinteraksi dengan kawan-kawan yang memang ingin aktif kan. Saya melihat ada arah ke situ. Ya. Kenapa? Karena mungkin sekarang gampang untuk bisa menyuarakan, mengekspresikan lewat media sosial misalnya. Kan itu kan secara tidak langsung ataupun langsung juga ikut membentuk sebuah pemahaman terhadap isu-isu publik yang kadang-kala juga banyak dikonsumsi di dunia politik misalnya. Nah, sehingga itu mengencourage juga generasi muda atau anak-anak muda yang lain untuk juga bisa ikutan. Oh, saya ingin ikutan bersuara nih. Contoh soal isu misalnya, ya isu yang sederhana misalnya. Soal isu harga bahan pokok misalnya, soal isu perjanjian dagang, soal isu mungkin yang lebih ini lagi, soal isu misalnya KUHP, ya kan, misalnya soal isu pemilihan proporsional terbuka tertutup yang lagi rame sekarang by the way, atau apapun lah, ya kan. Nah, sehingga itu memudahkan mereka untuk mengekspresikan. Nah, ini yang mungkin 30-40 tahun yang lalu mungkin belum seperti itu. Karena zaman dulu kan belum ada medsos, ya kan, orang mau ekspresikan. Sekarang kliktivisme ya. Kliktivis, jadi aktivis dia. Kadang-kadang memang kecepatan jari itu sangat cepat. Nah, ini juga ingin saya sampaikan. Jangan sampai juga terlalu cepatnya kita mengetik sesuatu dalam sebuah medsos mengalahkan otak kita berpikir lah, kadang-kadang begitu. Ya kita harus seimbang, harus balance. Tapi yang ingin saya katakan adalah kesempatan itu ada. Lalu potensi untuk bisa aktif itu sangat tinggi. Dan yang ketiga, siapapun juga bisa mengadres sekarang secara cepat, instan dan langsung. Ya kan? Beda dibandingkan dengan misalnya zaman 30 tahun lalu atau zaman Orde Baru atau Orde Lama yang mungkin untuk mengkomen satu isu saja itu tidak gampang gitu kan, harus mungkin melalui komunitas elit atau siapapun atau mungkin patronnya atau siapapun. Tapi kalau sekarang kita lihat aja isu apapun, orang misalnya contoh di Twitter,
tinggal ketik-ketik, oh ada isu soal ini, saya langsung mau nggak suka sama isu ini, saya tinggal bilang ini. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan lah ya, dan juga opportunity at the same time. Saya ingin pertanyaan agak pribadi, Oke, siap. Mengenai proyeksi ke depan dari Bang Jerry sendiri. Di legislatif sudah. Siap. Di DPP sudah. Ya. Di eksekutif sudah sekarang. Selanjutnya apa, Bang? Ini kan pemerintahan sudah mau berakhir ya, 1 tahun lagi. Kira-kira 1 tahun lebih lah. Kalau saya sih sebetulnya ya, apapun ya, dimanapun posisi dan juga tentunya dalam kapasitas sebagai pejabat publik atau bukan pejabat publik, saya sebetulnya siap saja dan tidak ada misalnya harus syarat tertentu harus di sini, enggak seperti itu. Karena begini, saya melihat politik itu kan adalah salah satu kita memperjuangkan kepentingan. Kan sebenarnya tidak harus menjadi politisi kan untuk kita memperjuangkan kepentingan kita. Tidak harus ya kan. Di profesi kita masing-masing pun kita bisa mengekspresikan dengan caranya kita masing-masing ya kan. Nah, tadi betul Mas Gilang, saya pernah di legislatif, sekarang eksekutif ya, di organisasi, di partai juga sudah memiliki kesempatan juga untuk berperan ya kan. Nah, kalau saya yang paling penting adalah bagaimana memastikan ya supaya isu-isu publik itu bisa diadres, isu-isu publik itu bisa diperjuangkan, isu-isu publik itu bisa diadvokasikan ya. Dan isu-isu publik itu bisa tidak hanya didengar ditampung tapi juga bisa dituntaskan dalam hal yang sifatnya kebijakan ya kan. Nah, sehingga saya melihat ya dimanapun sebetulnya peran kita di politik itu bisa aja melakukan itu, tapi memang kesempatannya lebih besar ketika kita misalnya memegang jabatan publik berada dalam sistem, karena berada dalam sistem itu kan memiliki kesempatan lebih langsung untuk mengeksekusi kebijakan misalnya. Tapi kalau saya prinsipnya salah satu alasan saya kan terjun dunia politik itu kan sebenarnya adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan, mewakili juga mungkin komunitas atau masyarakat yang ingin memperjuangkan kepentingan lewat wakilnya, dan tentunya sekali lagi memastikan bagaimana aspirasi-aspirasi itu juga didengar. Sebenarnya itu aja. Jadi saya tidak ada aim tertentu atau mungkin target tertentu ya. Saya bekerja semaksimal mungkin, sebaik-baiknya ya aktif tentunya dalam partai saya sekarang Golkar ya, dan tentunya dalam ormas saya sekarang adalah AMPI ya, dan tentunya bekerja semaksimal mungkin di apa yang bisa saya buat, karena begini, saya selalu percaya bahwa yang namanya proses ya, kita berproses ya, kita melakukan maksimal di bidang kita masing-masing, itu pasti juga akan memberikan banyak pencapaian yang positif. Dan tampaknya kayaknya jalan hidup Bang Jerry sudah memilih untuk di politik ya. Ya kurang lebih begitu. Kayaknya jangka panjang ya. Jangka panjang ya mungkin ya karena bagi saya kan politik itu kan itu kan sebetulnya kan bukan pekerjaan. Politik itu kan adalah pengabdian. Kenapa? Karena beda. Kayak contoh, ini saya juga sering cerita ke kawan-kawan yang mau aktif di politik. Kalau kita kerja, ya kan, contoh misalnya kita masuk PTA atau kita jadi birokrat, ya kan, itu ada jenjangnya kan sangat jelas ya. Kita masuk usia 23 tahun misalnya, lulus kuliah dengan posisi seperti ini, ya kan, 5-6 tahun lagi naik pangkat, naik posisi, ya kan, sering bertambahnya usia, naik lagi dengan performance tentunya. Tapi kalau politik kan nggak bisa begitu. Politik kan ada yang namanya pemilihan, ya, belum tentu 5 tahun lagi misalnya saya maju menang, belum tentu, ya kan. Nah, belum tentu lagi misalnya dalam misalnya eksekutif ya, itu lebih dinamis lagi kan. Ini kan kita diangkat oleh pimpinan tertinggi kita Pak Presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Dan itu kita juga harus melihat itu sebagai bagian dari pengabdian. Karena gini, kalau kita tidak melihat itu sebagai pengabdian, kita melihat itu sebagai lahan untuk bekerja, nah, ujung-ujungnya adalah nanti mereka akan mencoba untuk menggunakan hal-hal yang negatif misalnya untuk katakanlah wewenang tersebut dipakai untuk hal yang kurang baik ya kan. Nah, di situ yang menjadi masalah. Nah, jadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan yang muda-muda, kalau mau aktif politik minimal itu punya backup. Kayak saya misalnya contoh. Saya sebenarnya background saya kan akademisi, saya dosen. Jadi kalau saya nanti satu saat udah nggak kepilih lagi atau terpental dari politik, ya saya kembali ke dunia akademis. Ya kan, akademis. Saya sebagai dosen dan saya ke dunia profesional. Saya udah dari tahun 2007 sampai 2019 kemarin kan mengajar ya cukup lama, dan nanti kalau misalnya ke depannya pasti saya kan balik lagi ke kampus. Jadi itu yang mesti disampaikan. Jadi supaya masyarakat atau mungkin teman-teman muda nggak cuma bisa masuk politik untuk kerja, nggak kayak gitu menurut saya. Tetapi kita harus melihat itu sebagai aspek untuk mengabdi. Pengabdian. Dan harus juga memiliki backup. Makanya saya bilang, syukur-syukur kalau pengusaha kan enak.
Kalau misalnya pengusaha ya dengan politisi ya dia punya background usaha. Atau apa, pengacara misalnya, atau dosen kayak saya, atau apapun yang jelas dia harus punya sesuatu yang memang sekaligus menjadi aspek yang bisa ditonjolkan. Karena dalam politik itu kan orang kan melihat, oh background-nya apa nih? Dosen, oh background-nya apa nih? Pengacara, background-nya pengusaha. Kan orang asalnya jelas. Asalnya jelas, cocok untuk misalnya katakanlah fokus di sektor ini, bidang ini, dan juga mungkin di lingkup ini. Seperti itu. Ini sebagai closing, Bang. Saya selalu ingin menempatkan program Akuratalk itu di tengah-tengah. Dia representasi juga dari suara masyarakat. Makanya kami sebelum program ini berjalan, kami sudah membuka line, istilahnya komunikasi dengan netizen melalui Twitter. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari, oke ini tim saya udah nyiapin. Oke, boleh. Thank you. Pertanyaan ini buat Bang Jerry. Maaf ya Bang ya kalau pertanyaannya agak ya aneh-aneh lah, yang namanya juga netizen ya Bang. Ini kami bertanya kepada netizen yang ada di Twitter, yang followersnya akurat.co, karena kita mau berbincang dengan Pak Wamendak jadi Sambuaga. Kalau kalian punya pertanyaan, yuk komen pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah ini ada beberapa pertanyaan Bang yang aku mau teruskan ke Abang. Nah ini dari misalnya nih Bintang MHRS, @bintang MHRS. Ini dia bertanya seperti ini. Wamendak itu kerjanya apa sih? Bahan pokok masih mahal aja. Sorry nih Bang. Ya, ini netizen nih Bang ya. Wamendak kerjanya apa Bang? Bahan pokok masih mahal aja. Jadi pertanyaan sederhana banget ya Bang. Tapi udah, kena tuh barangnya. Ini sebagian udah saya jawab tadi ya di awal. Jadi memang salah satu tugas kami sebagai Wakil Menteri Perdagangan kan itu tentu membantu Pak Menteri dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti yang tadi komoditas, harga, barang, ketersediaan. Ya kan? Lalu yang tadi saya sebutkan di awal, kalau saya tupoksi saya mungkin fokus di perjanjian dagang, ekspor, UMKM, digitalisasi, dan mungkin memastikan akses pasar di dunia internasional itu terbuka dengan baik. Jadi memang fokus saya sebenarnya selaku Wakil Menteri ini banyak di luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan dagang kita, untuk memperjuangkan perjanjian dagang. Seperti pesan Pak Presiden itu ya ketika pelantikan ya, bahwa saya diminta fokus ke situ. Ya, dan tentunya selain itu juga membantu tugas Pak Menteri ya, misalnya ya kita juga setiap hari juga kita ke pasar, kita melihat, dan betul saya juga sampaikan. Saya terakhir ke pasar itu beberapa hari lalu saya ke Manado, saya ke Minahasa dan ke Bitung, kampung halaman. Saya lihat di situ memang ada beberapa harga komoditas masih fluktuatif ya. Ada yang turun, ada juga yang naik ya. Tapi relatif ya memang dalam kondisi yang cukup kondusif. Ya, saya tidak katakan ini semua turun, ada juga yang naik. Betul, itu yang disampaikan betul. Nah, tapi itu kita coba memastikan itu bisa tersediakan solusinya dengan cara kita memastikan kita kontak dengan Kadis Perdagangannya, dengan distributornya, dengan agennya. Sebagai contoh, saya tanya waktu itu kan di salah satu ibu pedagang jual minyak, ya kan? Ada minyak yang memang harganya agak sedikit naik, ya kan? Nah, saya kata kenapa ibu jual harganya melebihi HET? HET kan 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Nah, beliau sampaikan ke saya, wah Pak, mohon maaf kami dapat dari agen itu sudah tinggi. Persoalannya di distribusi, Bang. Distribusi. Nah, itu kami coba petakan, kami coba cari, dan kami langsung kontak kepada teman-teman di daerah dan di Kadis, dan saya langsung sampaikan tolong pesan kepada Pak Kadis untuk memastikan supaya di agen itu tidak boleh dijual terlampau tinggi, supaya begitu harga itu sampai di pedagang, di eceran, di masyarakat, di retail, di pasar, dimanapun yang langsung dibeli oleh pembeli, itu harganya sudah harus sesuai dengan HET. Karena memang itu diatur. Kalau untuk minyak curah dan minyak kita, itu kan harganya memang diatur Rp14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Nah, ini yang kita pastikan. Tapi di luar itu, contoh misalnya saya cek harga bawang putih, ada yang sampai 23.000, turun dari 26.000, lalu cabai merah keriting dan seterusnya cukup turun ya di beberapa daerah. Ya memang pasti juga ada daerah yang juga naik. Tapi memang ini menjadi salah satu prioritas kita. Kita ingin memastikan supaya apalagi menjelang nanti Lebaran, supaya harga-harga ini terkendali dengan stabil. Dan yang paling penting juga jangan lupa ketersediaan. Nah, ini makanya kami mengecek, memastikan supaya ketersediaan bahan pokok itu ada, ya kan? Dan alhamdulillah puji Tuhan waktu saya sempat berdiskusi dengan para pedagang, barangnya memang melimpah, ya. Produknya memang ada, bahan pokoknya memang ada. Nah, tapi kan tetap kita harus kontrol terus, karena begini, ini yang kita pelajari juga dari pimpinan kita, Bapak Presiden, kalau memastikan kita kalau ngecek itu harus langsung, nggak bisa kita cuma nunggu-nunggu laporan kan. Makanya Pak Menteri saya dan jajaran Kemendak itu setiap hari, dan kita bagi.
Misalnya hari ini Pak Menteri ke Luar Sumatera, biasa, saya ke Sulawesi, atau Pak Dirjennya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan. Jadi kita membagi dan juga kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena nggak bisa kalau kita cuma lihat laporan atau mungkin lihat data. Ya, kita ada juga comment center yang mereport laporan harga per hari itu real time ada. Tapi kan kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kita harus langsung meng-capture hal yang real di lapangan dan langsung bertindak menyikapi hal tersebut. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa melihat harga naik sedikit kita harus tanya. Kalau perlu kita operasi pasar saat itu juga dan seterusnya. Dan ada pengawasan hal teknis yang kita juga lakukan dalam hal pengawasan. Iya. Satu lagi Bang Jerry dari @junior_Abraham. Pak, saya perwakilan dari UMKM. Untuk persyaratan ekspor masih dipersulit Pak. Tolong Pak dibantu, kami orang kecil. Terima kasih. Ini suara netizen juga. Terima kasih untuk masukannya. Ya, memang kalau ada juga yang menyampaikan keluhan seperti itu ya, kami juga melihat ya bahwa memang proses-proses kadang-kadang juga suka jelimet. Kadang-kadang juga kurang informatif. Ya, itu kami sadari betul. Ya. Menjadi bahan bagi sulit masyarakat mencari informasi yang benar-benar valid gitu. Sebetulnya ada di website kami. Memang sudah kita buat sesederhana mungkin agar mudah untuk dipahami. Tapi memang ya faktor-faktor teknis juga menjadi salah satu tantangan ya. Dan kami menyadari betul itu menjadi salah satu bagian kita untuk bisa lebih baik lagi dengan cara kita melakukan sosialisasi lebih gencar. Kita sekarang banyak reach out kepada masyarakat langsung, kita datangi ya para pedagangnya atau calon pedagangnya atau mungkin pelaku usahanya khususnya di UMKM. Jadi kami sekarang melihat itunya per region, Mas. Jadi misalnya di Jawa Barat, kabupaten kota sekarang kita datangi. Jadi sekarang kita jemput bola. Kan? Jadi kita menyasar kepada langsung pelaku usahanya. Kalau kayak kita menunggu itu kadang-kadang agak sulit. Tapi kalau kita langsung jemput bolanya dengan kita langsung berdiskusi dan berkomunikasi dan memberikan guidance kepada mereka untuk ekspor itu lebih mudah. Dan memang tantangannya juga at the same time adalah ya karena memang jumlah kami kan sebagai Kemendak kan lengkap dengan ASN-nya kan juga tidak sebanyak untuk kita reach out, tapi itu menjadi salah satu juga dorongan motivasi kami untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih intensif dan lebih gencar lagi untuk bersosialisasi dan juga tentunya memastikan para pelaku usaha kita ya, bisa disupport. Bang, maaf satu lagi nih, ini sayang kalau nggak saya sampaikan ke Bang Jerry nih. Dari @john1836. Ini terkait isu reshuffle. Isu reshuffle lagi kencang nih. Siap nggak Bapak di reshuffle? Ngeri pertanyaannya nih. Ya, kalau kami ketika kita siap diangkat ya kita siap apapun juga ya. Kami kan tapi kayaknya aman ya. Saya tidak bisa berkomentar itu ya. Intinya kami sebagai pembantu presiden itu adalah kewenangannya Bapak Presiden full. Hak prerogatif beliau ya, hak utama beliau untuk melakukan reshuffle ya. Kami sebagai bantunya kita kerja maksimal. Kalau saya yang penting kita kerja maksimal, fokus kepada tugas kita, menjadi pelayan publik yang baik, ya, memastikan harga sembako, ketersediaan itu juga cukup, ya kan, stabil dan sebagainya. UMKM juga bagus, digitalisasi jalan, ekspor kita oke, perjanjian dagang itu realisasi itu aja. Saya fokus pokoknya yang menjadi arahan Bapak Presiden saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan tuntas. Oke, kawan akurat, kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Bang Jerry, sebuah kehormatan buat Akurat untuk menerima Bang Jerry di sini. Kawan akurat, kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya bersama kita Akurat Talk, kena tuh barang.